Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah Al-Imam Al-Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa ila wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan di Masjid Raudhatul Jannah, Leker Gunung Singosari, Kepomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya
rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, lan diniati iktikaf fi hadzal masjid, lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, halaman 26 baris yang ke-8. Berapa ini? 0, 4, 6, 2, baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u utawi rukun salat kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal bi ayyan tasiba kelawan yen to jejeg sapa wong qaiman hale ngadeg. Atsaminu utawi rukun kaping 8 iku at-tu'maninatu tu'maninah fihi ing dalem i'tidal kama dzakarna kaya dene pitutur ingsun fi ruku'i ing dalem keterangan ruku'. Para hadirin ingkang minulya, niki rukun tentang i'tidal nggih, termasuk tumakninah. Tsummal i'tidal ma'a tumakninah. Jadi i'tidal dan tumakninah niku satu paket nggih, satu paket. Tidak bisa kalau menyenangkan i'tidal kemudian tidak tumakninah, maka dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali itu tidak sah sholatnya, sebab tidak pakai tumakninah. I'tidal niku napa? I'tidal itu adalah rukun gerakan, rukun fi'liyah, rukun perbuatan setelah bangkit dari ruku. Niku i'tidal, dan menjadi bagian dari rukun fi'liyah, rukun perbuatan, rukun gerakan, dan wajib dilakukan. Niki i'tidal nggih. I'tidal niku napa dari segi bahasa nggih. I'tidal niku masdar dari kata i'tidala, ya'tadilu i'tidalan. Artine seimbang saged, artine rata nggih saged, artine tegak nggih saged, artine moderat nggih saged, keseimbangan nggih saged. Kathah di dalam kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab lughah niku kathah artine i'tidal. Dan i'tidal niku kedah dilampahi dengan jejeg, Pak. Ya, wa iyam tasibah qaiman dilakukan dengan jejeg. Berdiri tegak, qaiman ngadeg temen, gak ngadeg-ngadegan. Ngadeg temen, hale ngadeg. Niki harus dilakukan, nggih, harus dilakukan. Dan kaki ketika i'tidal, berat badan kita itu terdistribusi merata pada kedua kaki kita. Jadi tumpuan i'tidal niku adalah kedua telapak kaki kita. Makanya ketika orang tidak bisa berdiri itu roto-roto di kaki, Pak. Di kaki ketika i'tidal. Lah kalau misalnya nggak tegak lurus ya, maka itu bisa mempengaruhi kesempurnaan i'tidal. Kecuali bagi orang-orang yang punya uzur. Contoh wong kegemukan, angel kate jejeg abot. Nggih, kelemon utawa gringgingen nggih, utawa napa abu sikile dan sebagainya, itu uzur, boleh kakinya tidak tegak lurus. Atau loro niki napa geger, gak iso kenceng gegere, sing penting iso ngadeg, Pak. Nggih, niku nggih uzur saged nggih. Lah para hadirin rahimakumullah, ketika orang berdiri i'tidal, panjenengan tingali, Pak, sami kali qiyam berdiri ketika sholat, sampai tingali jarak sikil antar kaki kita ketika i'tidal berapa jaraknya, kan ngoten. Ono sing mengkangkang ngeten, Pak. Jadi sikile tanggoe sebelahe
injak-injak wonten niku nggih. Lek gak kincak tangga gak marem jarene. Kula rumen nate ning Yogyakarta, Jogja niku salat teng mriku niku Jumatan. Dadane sikilku diinjak-injak, Pak. Kula geser digolek sikil sampai mengkangkang wonge. Sampai tak bales tak injak sikile. Lah kesuwen e. Wong kate sembayang injak-injak sikile wong terus pundi niki. Kalau injak dhewe akhire. Nggih sampai aduh gitu kapok lho ngoten. Wong sembayang kok golek sikile wong. Niki. Nggih. Nah, menurut 4 mazhab ngeten. Bagaimana jarak kaki ketika berdiri atau itidal, Pak? Ya, termasuk jarak kaki ketika sujud. Niki diatur kali istihati para ulama mazhab. Termasuk nyon sewu pendapat Imam Hanafi ketika orang berdiri sholat dan ketika iktidal itu kakinya jaraknya adalah 4 jari 1, 2, 3, 4. Sekitar berapa ya? Sekitar 4 jari ya. Sekitar berapa? Sekitar 10 sampai 15 cm. Lah 4 jari pinten jarak ini? Jiji loro. Sekitar 30 cm lah. Nggih. Niku jarak yang direkomendasikan oleh mazhab Hanafi. Lah kalau misalnya kira-kira jarak 30 cm nggih atau 40 cm lah tergantung jarine wong Arab gede-gedean 40 cm. Lah mazhab Hanafi lek jarak terlalu lebar dari 40 cm atau lebih kurang jauh dari 40 cm atau rapat begini, maka mazhab Hanafi mengatakan makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Apa? Biar kita paham perbedaan, Mbak. Nggih, paham perbedaan. Niku mazhab Hanafi. Sinten sing ngomong jarak niki? Ulama Hanafi. Sinten namine? Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah. Nggih, dalam kitab Hasyiah Raddul Mukhtar, beliau mengatakan ya sing wafat tahun 1816 Masehi di Mesir, di Damaskus nggih. Beliau mengatakan jarak yang direkomendasi oleh Imam Hanafi kemudian diukur oleh beliau kurang lebih adalah 30 sampai 40 cm. Wonten jarak ini ukurane. Tapi sampean ojo salat dikira nggo garisan ojo, Pak. Masa sembahyang leren diukur sampean. Mboten. Engko imame salat diukur kamburi. Oh pas. Gak pas. Lah niki maren niki dikira mawon. Nggih. Nah, kemudian menurut mazhab Maliki terus pundi? Nggih. Yo gak renggang, yo gak rapet mazhab Maliki. Ya, gak renggang, gak rapet, sing penting proporsional. Lah sampai mengkangkang sekali ya welek ngono, Pak. Lucu nggih, teko ado iku lha apa iku? Kate sembahyang kate silat ngoten nggih. Terlalu mengkangkang sekali. Gak pantas dari mazhab Maliki ya. Kemudian mazhab Syafi'i itu ukurannya kebanyakan ulamanya 1 jengkal. 1 jengkal kurang lebih kecil dari jarak mazhab Hanafi antara 25 30 maksimal 35 cm. Niku sing ngukur sinten? Sing ngukur Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu niku 1 jengkal nggih. Jadi kalau di mazhab Syafi'i merapatkan kaki terlalu sedikit rapat atau terlalu lebar itu makruh hukumnya, sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Makanya panjenengan ketika ada orang menghukumi kaki kita harus mengkangkang dan menginjak kaki sebelahnya, maka sampai jangan ikuti, sebab itu menyelisihi kesepakatan 4 mazhab. Fikih niku dasar yang paling besar mayoritas adalah 4 mazhab. Kalau ada kelompok yang menyalahi fikih yang jauh dari pemahaman 4 imam mazhab, maka kita harus hati-hati, Pak. Nggih, niku mawon. Sebab NU sendiri sampai sekarang fikihnya masih merujuk kepada 4 mazhab, terutama pada mazhab Syafi'i. Akidah tetap 2, akidah Al-Asy'ari dan akidah Al-Maturidi. Paham ya?
tasawufe si Al-Junaidi kali Al-Ghazali. Hadis saya tetap Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad, Kutubus Sab'ah. Jadi enggak pernah berubah kita nih. Nah, balik malih para hadirin rahimakumullah. Jarak satu jengkal ketika jarak kaki berdiri baik dalam qiyam atau i'tidal itu wonten keterangan ten kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, dan beliau wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Tetapi ada juga ngeten wonten ulama Syafi'i yang hukumnya jarak kaki itu sama persis dengan mazhab Hanafi, persis nggih. Siapa namanya? Al-Imam Al-Ardabili Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1396 Masehi di Azerbaijan. Beliau dawuh bahwa sebagian ulama Syafi'i di Azerbaijan di Eropa itu mengambil pendapat 4 kali jari jaraknya, jadi maksimal 40 cm. Jadi beda pendapat tapi kacek titik lah nggih. Sing penting sampai ngadeg sikile yo gak terlalu lebar, gak terlalu rapat ya kan, sesuai dengan proporsional, yaitu proporsional ala mazhab Maliki. Ngoten, Bang. Nggih. Niki. Lah, Kemudian ditegaskan malih nggih kale pendapate Al-Qadhi Al-Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Asnal Matalib fi Syarhi Raudhatut Thalib beliau dawuh ukuran sejengkal dari pendapat Imam Syafi'i, kata beliau, adalah sama jaraknya dengan jarak berdiri, jarak i'tidal, dan jarak ketika kita sujud. Ono kan mau sujud ke rapat sekali, Bang. Jempol wonten, nggih. Wonten. Nah niki. Nah, artinya apa? Semua mazhab baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu tidak boleh menempel dan tidak boleh terlalu lebar. Paham nggih? Wis aja kepencut iku sunnah sik. Ayo ndelok hadis sik. Aja kepencut ambek jenggot dawa, ngoten nggih. Jadi telah dulu, Pak. Kita punya acuan jelas 4 mazhab. Niku tok kita pegang, jangan yang lain dulu, nggih. Nah, kemudian nggih. Nah, ketika berjamaah nyun sewu, ketika berjamaah ada orang yang sering golek sikil sampean. Pernah sampean nggih? Pernah nggih? Jadi digoleki sikile. Diincak, digoleki, diincak, sampai kaya kate tukaran ngoten nggih. Sikile ini. Lah niki dos pundi hukume? Nggih. Dos pundi hukume? Menurut mereka ketika kaki dengan kaki temannya dirapatkan itu sunnah, menurut sampean ngoten mawon. Tapi menurut kami dari mazhab Syafi'i tidak sunnah. Tidak dianjurkan untuk mencari sikile wong liya. Ngoten. Ya. Nah, itu namanya ilzak. Ilzak niku nempelno sikil ambek sikil, nempelno dengkul ambek dengkul, nempelno pundak ambek pundak. Jadi rapet pet ngoten salate. Ya. Contoh jenengan dengkul rapet, mata kaki rapet, bahu pundak rapet. Coba sampean tasyahud akhir, Pak. Oman nggon gak sampean? Semua lemu-lemu niku bingung niku. Ya opo ini. Nah, balik nggih. Nah, dalam kitab Ismidul Ainain ya, wonten ulama Syafi'i jarang dipublikasi. Namanya Syekh Ali bin Sa'id Basobirin rahimahullah. Itu menegaskan hukum meluruskan shaf, hukum menyempurnakan shaf, ya, itu bagian dari keutamaan sholat
berjamaah, nggih. Ulama Syafi'i. Nah, harus lurus, harus teratur. Tidak usah rapat-rapat, mosok pundak ambek pundak dirapet-rapetno. Nggih. Lek sujud sampai nggih bingung, lungguh nggih bingung, terlalu rapat. Jadi beliau mengatakan nggih bahwa sawu sufufakum, aqimus sufufah, kata Kanjeng Nabi, itu adalah bukan syarat sahnya salat, tetapi syarat dari kesempurnaan salat berjamaah. Niki pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Okay. Sebab Nabi dawuh, Pak. Ya, ini riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Nabi dawuh, aqimus sufuf, luaskan saf-saf kalian, ya, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah, ya. Di situ tidak ada kalimat nempel no pundak, sejajarkan, jejer, enggak harus rapat nempel, paham nggih? Tetapi kelompok sebelah niku mengartikan nempel pundak, tapi ulama kita mengartikan jejerno pundak. Sekarang saya tanya, nempel ambek jejer benten napa sama? Beda, nggih, beda. Niki perlu hati-hati di dalam menerjemahkan hadis. Lah juga dawuh Nabi memang itu dianjurkan, ya, dianjurkan ketika kita berjamaah, ya, meluruskan shaf. Nabi dawuh. Niki riwayat sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Nah, napa hadise niki sahih Bukhari Muslim. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Niki redaksi yang pertama, nggih. Jadi Kanjeng Nabi dawuh memerintahkan luruskan shaf-shaf kalian. Maka sesungguhnya lurusnya shaf itu, ya, termasuk kesempurnaan salat, bagian dari kesempurnaan salat, min tamamis shalah. Niki redaksine Imam Muslim, sedangkan redaksine Imam Bukhari agak mirip. Nggih, napa? Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lil Bukhari, milik Imam Bukhari, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Jadi ono redaksi nggih, fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah, itu redaksinya Imam Muslim. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, itu redaksinya Imam Bukhari. Tapi intinya sama, luruskan shaf, sebab lurusnya shaf min bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Paham ya? Bukan syarat, Pak. Soalnya teng YouTube niku wonten Ustadz mengatakan meluruskan shaf adalah wajib. Kita hormati, sebab itu adalah salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i beda. Jangan memaksakan kehendak pendapatnya kepada pengikut mazhab lain. Ayo saling menghormati. Niku kunci dari iktidal, toleransi. Niki Pak, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Apa sih hukum meluruskan shaf dalam berjamaah niku, nggih? Perlu diketahui, Pak. Wonten dua pendapat ulama kita. Yang pertama mengatakan meluruskan shaf salat berjamaah hukumnya wajib. Satu pendapat ya. Sinten sing ngomong ngaten niki? Termasuk Imam Ibnu Hazmin rahimahullah
termasuk pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah, termasuk pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, rujukane ulama Wahabi, termasuk Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, yang kedua, pendapat hukum meluruskan shaf dalam berjamaah niki jumhur ulama, nggih, jumhur ulama mengatakan sunnah. Sunnah, nggih. Lah, mengapa sunnah? Sebab mazhab Hanafi, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki niku mengatakan meluruskan shaf, sawwu sufufakum. Kata Kanjeng Nabi, itu hukumnya sunnah untuk memperbagus dan menyempurnakan sholat berjamaah. Kalau enggak lurus sholat berjamaahnya shafnya, maka hilang kefadilahan atau keutamaan berjamaah. Niku pendapat jumhur mayoritas dari Imam Hanafi dan pengikutnya, Imam Syafi'i dan pengikutnya, Imam Maliki dan pengikutnya, jumhurul ulama. Niki ya. Loh, sampai pengen sempurna, yo harus meluruskan shaf. Lek gak sempurna, bengkang-bengkong. Pak Usni ngarep, Pak Rosyid petok mburi. Niki lho wonten. Ah niku makruh. Hilang keutamaan berjamaah, tapi sah salatnya. Ya, eman. Makanya dianjurkan untuk luruskan shaf di dalam salat berjamaah. Artinya apa, Pak? Artinya merapatkan shaf bukan syarat sahnya sholat, tetapi merapatkan barisan sholat hanya syarat mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Min iqamatis sholah, min tamamis sholah. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Ada pandangan ngeten, nggih, meluruskan shaf, merapatkan barisan, ya, kudu rapet. Mereka mengatakan kudu nempel sikile nang sebelah kiri sebelah kanan nih, pundake dengkule kudu mepet no sebelahe. Dianggap itu yang tidak melakukan ilzak nempel sikil, bagi mereka kita dituduh bukan tidak ikut sunnah. Bayangkan, Pak, tidak ikut sunnah. Ngene sunahi kudu rapet jempol ketemu jempol. Misalnya kudu rapet sikil ketemu sikil, itu ilzam, nggih. Lah, kula tegaskan itu pemahaman mereka, bukan pemahaman kita. Paham nggih? Bukan. Jadi kalau ada perbedaan dalam pandangan hukum, dalam ibadah dan fikih, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menghormati. Sebab itu bagian dari at-tanawwu fis shalah, variasi di dalam sholat. Iki sing bener, sampean gak bener, neraka maneh. Mosok titik neraka, susah iki. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Padahal nyun sewu, Pak, yang mewajibkan dalil, kita enggak menyalahkan ya, cuma dalam hadis yang dijadikan dalil adalah riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Yo sahih Bukhari Muslim. Sebab Nabi pernah mengatakan, ya, aqimu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Maka Anas bin Malik ini melihat dari semua sahabat makmuman tadi hanya melihat satu orang sing ngerapet-rapet nosikil sak wong tok. Wa kana ahaduna yulziku, dan ada satu dari kami nempel nosikile satu, Pak. Kemudian, ya, dan ini dijadikan sebagai dalil pemahaman yang sewu dari fatwanya Syekh Albani, dari fatwanya
Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan kawan-kawannya, seolah-olah itu yang paling sunnah, padahal dalilnya adalah wa kana ahaduna yulziku, ada satu dari kami, satu itu nempel-nempel zikir. Boleh dari dalil, monggo lek panjenengan dadi dalil. Tapi kami juga punya dalil, ngoten lho Pak. Nggih, punya dalil. Nyun sewu, nggih. Kalau itu satu-satunya pemahaman sunnah, keliru Pak. Itu keliru. Makanya dikatakan, ya, dikatakan oleh ulama kita dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman bin Umar Al-Masyhur rahimahullah, sing wafat tahun 1900 Masehi di Zambal Tarim, nggih. Ukuran salat kata beliau sing umum dilakukan. Umumnya sak pira? Ya biasa mawon nggih, biasa ngadeg ngoten nggih. Biasae wong ngadeg lek umum antara sikil ambek pundak iku kenceng, Pak. Lek ngadeg lho, iki sikile, iki pundak iku insyaallah lurus ngeten. Biasae umum saja kata beliau. Jangan berlebih-lebihan. Kata beliau, jangan dilebar-lebarkan. Kata beliau, jangan disempit-sempitkan, dirapatkan. Maka itu berlaku kemakruhan. Paham nggih? Kemakruhan. Maka ada jarak, nggih? Ada jarak. Nah, kalau misalnya nyun sewu, kalau praktek menempel-nempelkan kaki antar jamaah sebelah kiri kanannya, ini pernah dibahas Pak pada ulama abad pinten, abad 19 Masehi, ya. Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, Al-Imam Abu Thayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim Abadi rahimahullah, sing wafat tahun 1911 Masehi di India. Beliau mengatakan praktek itu boleh dilakukan, nempel-nempel sikil, karena ada dalilnya, ngono nggih. Cuma sahadis kata beliau sahadis. Tapi kalau praktek nempel-nempel sikil saat sekarang ini, kata beliau waktu itu ngarang kitab abad 19, orang-orang akan lari. Kenapa lari? Tidak nyaman. Coba Pak Usni sholat di golese Pak Rosid, gue injak tinggal. Nyaman enggak sampean? Enggak nyaman. Mangkel sampean ya. Udah mangkel kan? Itulah opo ge. Sikilku digolek dicak-incak nih kan. Maka kalau menyakiti sesama muslim itu tidak diperbolehkan. Sebab menyakiti, Pak. Nah, niki. Nah, kemudian ada fatwa resmi dari Fatwa Al-Azhar, Mufti Al-Azhar, Darul Iftah Al-Azhar Mesir niku ngomong ngeten dawuhe, itu memang perbuatan yang dianggap sunnah oleh kelompok yang lain, nggih, nempel sikil kan. Nah, tapi hati-hati kata fatwa Mesir, kalau tidak hati-hati akan timbul makruh. Kenapa makruh? Sebab menyempitkan wong sebelah. Iki lek tambah sempit aku. Oleh kuru-kuru gak apa-apa, Pak. Sing lemu-lemu niku bingung. Lek sekira dipepet, pepet niki, nggih. Kemudian menghilangkan kehusuan orang lain. Betul kan? Tadi dijak-injak kan, sampean mangkel kan, tegak khusuk salate. Dan itu tidak boleh. Sesuatu apapun yang menyebabkan hilangnya atau kurangnya kekhusyuan orang lain tidak boleh di dalam salat. Dan itu jelas-jelas menyakiti orang lain. Makanya fatwa Mesir mengatakan itu bisa jatuh dalam kemakruhan. Niki paham gak ya? Jadi ilzak itu menempel-nempel kaki ketika sholat, ya, kata sebelah wajib, maka bagi kami tidak wajib. Paham ya? Tidak wajib. Kenapa? Hanya dilakukan oleh satu sahabat, satu makmum ketika Nabi berjalan.
ma'a wa kana ahaduna yulziku. Niki hati-hati nggih. Lah para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Qaidah Fikih Mazhab Syafi'i, terutama kitab Al-Ihkam Ushulul Ahkam karangannya Imam Syihabuddin Al-Amidi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1233 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan, kalau ada satu perbuatan sahabat, satu maka tidak bisa menjadi hujah primer. Hujah primer, alasan utama. Paham ya? Misalnya niku sak masjid jamaah wong 50 nggih. Pak napa? Pak Sarata. Ngerti wong sitok ndelok lho, niku kok nemel sikil. Niku tok ndelok sitok tok, liyane gak. Ya, artinya apa? Satu perbuatan sahabat dan semua tidak mengikuti, maka tidak bisa menjadi hujah primer dan tidak bisa menjadi hukum yang paling benar di dalam sholat atau fikih niki. Jadi ono diatur Pak, ulama abad 12 Masehi lho, abad 12 wis diatur. Saiki abad 20 lho sumpek sampean. Ya apa? Ya buka malih kitab-kitab zaman dulu. Wis khatam niku ulama kita. Ya, bosen bahas iku asline. Bosen pun. Iktidal kedah tumakninah nggih. Sumal iktidali ma'at tumakninah. Iktidal harus dengan tumakninah. Nipun lebas wingi nggih. Lah saniki kalau takok jenengan ketika iktidal pernah enggak melihat orang ketika iktidal sedekap? Sami Allahu liman hamidah. Pernah melihat orang ketika salat iktidal sedekap? Kalau kita lurus nggih, irsal nggih, lurus lepas tangan, ada sedekap. Bagaimana hukumnya ya? Yang menjadi hukum dalam dalil yang sahih itu umumnya Nabi ketika qiyam berdiri sendagap, ya. Dan tidak ada dalil yang pasti ketika Nabi itu tidak sendagap. Ya, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Lah, kemudian dari mazhab Syafi'i sendiri disunnahkan tidak sendagap tapi irsal. Wa yursiluhuma, lepaskan kedua tanganmu, dilepas ngeten. Niku adalah mazhab Syafi'i, nggih. Tapi kalau orang sendagap bagaimana? Ada pendapat dari mazhab Hambali, Pak. Mazhab Hambali itu ada dua pendapat. Liman sya'a sakarepe ngoten, sampai sendagep itidal monggo, gak sendagep nggih monggo, pilih. Tapi pesennya Imam Hambali ojo digawe rame, pilih-pilihan dhewe eco. Lah sekarang tidak titi nyalahno, titi nyalahno. Jere melok Imam Hambali, tapi kok akhlake gak melok akhlake Imam Hambali. Niki Pak, nggih. Contoh ngeten, Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i Syihabuddin nggih, Ramli Kabir rahimahullah, sing wafat tahun 1056 Masehi, 1356 Masehi, nggih, di Mesir kalau nggak salah, dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, beliau dawuh, zamanul i'tidali fala yaj'aluhuma tahta sadrihi, ketika kau i'tidal maka jangan jadikan kedua tanganmu tahta sadrihi, ditaruh di bawah dada, artinya sedekap, nggih. Bal yursiluhuma, tetapi lepaskan keduanya. Niki fatwa dari Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1356 Masehi. Paham nggih? Lho, sing masyhur Pak, masyhur mawon, kitab I'anatut Talibin karangannya Sayyid Abu Bakri, ya, Asy-Syato' Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah.
Sing wafat tahun 1894 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab itu jelas beliau dawuh, wa akmalu ayyakuna ibtida'u raf'il yadaini, sempurnanya salat adalah ketika memulai mengangkat tangan ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi, dibarengkan dengan mengangkat kepala ketika rukuk ke arah i'tidal. Allah sami Allahu liman hamidah bareng. Nggih, itu sunnah dari mazhab Syafi'i. Summa yursiluhuma, ketika i'tidal beliau dawuh summa yursiluhuma, maka lepaskan kedua tanganmu, artinya tidak sendagap. Ya, itu pendapat dari mazhab mana? Syafi'i. Loh, bagaimana 4 mazhab yang lain? Gini, 4 mazhab siji. Mazhab Hanafi, apakah i'tidal sendagap atau irsal lurus? Beliau berpendapat lebih baik irsal, lepas tangan. Mazhab Maliki sunnah, lepaskan tangan. Mazhab Syafi'i sunnah, lepaskan tangan. Mazhab Hambali pilihan, ya pilih. Idza rafa'a rasahu minar ruku', ya insya'a arsalha yadaihi, lepaskan tangan monggo. Wa insya'a wadu'a ala shimali yamini ala shimalihi, sendagap monggo, dipilih dhewe. Mazhab Hambali. Dan ulama Wahabi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan lebih baik sendagap. Ulama Wahabi, padahal Imam Hambali liman sa'a insya'a sakarmu, milih sing sendagap, milih sing gak sendagap monggo. Nggih, adzan. Nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil hayyat wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.